Monsinyur Sutrikno, terima kasih atas hidup, karya, kegembalaan untuk gereja Indonesia, khususnya Gereja Keuskupan Surabaya, atas jasa dan cinta. Engkau bukan hanya mengkhotbahkan, Engkau telah menghidupkan dan memberi kesaksian. Doakan kami yang masih harus berjuang menjadi seorang murid Yesus yang pas dan pantas. Selamat jalan, Tuhan memberkati. I've run myself thin, living on some old fumes, nothing. Kita bukan hanya saling mengucapkan turut berduka cita, tetapi sungguh-sungguh berduka cita mengalami kehilangan. This is not the first time chasing after wind. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Lord, I'm at the altar when nothing is coming. I need your love at the center again. Saya tahu Bapak Uskup Sutikno ada dalam keadaan sakit yang tidak ringan. Yang membuat saya kagum, beliau tetap seperti Bapak Uskup Sutikno, tidak berubah seperti yang saya kenal ketika ia masih sehat. Bersemangat, wajah ceria, tidak menunjukkan bahwa dirinya sedang menderita sakit. Apa yang membuat Uskup Sutikno dalam keadaan seperti itu tetap bersemangat dan ceria? Jawabannya yang saya temukan karena simbol semboyan episkopat beliau. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidupnya berlimpah-limpah. Dalam momen yang dipenuhi kesedihan dan harapan ini, sekarang uskup kita, orang bapa dan gembala, sudah menghembuskan nafas terakhirnya dalam damai Tuhan. So Lord, I remind myself again that you're closer than my. Monsinyur Tikno itu menikmati sekali sakitnya yang kritis, yang berat, berkali-kali masuk ICU, berkali-kali harus dinuklir, berkali-kali harus yang disebut dengan betul-betul menyakitkan, entah dengan obat, entah dengan suntikan, entah juga dengan dipasang kateter dan sebagainya. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan, dia tidak pernah juga ngarani, minta-minta kepada Tuhan supaya sakitnya dihilangkan atau bagaimana, tetapi menerimanya dan menikmati, dan dia tahu saatnya kapan Tuhan memberikan yang tepat untuk memanggilnya. Blessed are the poor in spirit, we know we need. Pada suatu saat ketika sebelum diangkat menjadi uskup, sebetulnya ia berkata, saya ingin istirahat, mulai menyepi, berkarya di daerah sepi. Tapi kemudian ia dipanggil untuk menjadi uskup. Dia mengatakan, saya harus menyangkal keinginan saya. Saya harus menerima tugas ini. Maka dia terima. Cukup lelah sebagai imam pada waktu itu, kata beliau. Maka ia ingin istirahat, tetapi sekarang Tuhan justru memasukkan saya ke dalam suatu tugas yang jangan istirahat, jangan pensiun, kerja, gembalakanlah. Para saudara yang terkasih,
Dalam memoir yang ditulis oleh Monsinyur Sutikno menjelang wafatnya, beliau mengungkapkan optimismenya. Beliau mengungkapkan imannya yang mendalam akan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia akan pulang. Dia pulang, sebentar lagi pulang. Pintu di depan, tidak jauh. Akan bertemu dengan orang tuanya, akan bertemu dengan orang-orang yang pernah dia kenal di dunia. Tidak ada rasa takut. Optimisme, melihat cahaya, melihat surga di depan mata, akan memulai hidup kekal. Karena itu rasa sakitnya pun berkurang, karena optimisme dan iman yang begitu mendalam. Maka kalau kita pada pagi hari ini mengantar saudara kita itu menuju kepada peristirahatan yang terakhir, kita juga menghantar beliau ini menuju kepada kehidupan kekal yang diimaninya dan diharapkannya selama ini. Bahkan Yesus berjanji kepadanya, bahkan kepada kita sekalian yang percaya kepadanya, tidak ada satupun yang dibuang, melainkan dijanjikan kehidupan yang kekal. Bapak Uskup, selamat jalan. Saya sudah menepati janji. Saya sudah menepati janji kepada Bapak Uskup. Saya sudah mendampingi Bapak Uskup di tempat ini. Sekali lagi, selamat jalan Bapak Uskup.